Halo semuanya, kenalin nama aku Dio. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut aku, sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, teman-teman pernah nggak sih mikir kenapa ya data kependudukan itu penting? Terus bagaimana sih pencatatan sipil berperan dalam kehidupan kita? Kalau mau tahu, mari kita bahas bersama-sama. Nah teman-teman, pembahasan pertama mengenai apa itu ilmu kependudukan. Ilmu kependudukan adalah cabang ilmu yang mempelajari jumlah, distribusi, dan karakteristik penduduk di suatu wilayah. Nah, data ini ternyata sangat penting teman-teman, guna untuk berbagai kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, perencanaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dan ada beberapa aspek yang dipelajari dalam ilmu kependudukan, di antaranya. Nah, yang pertama, jumlah penduduk. Berapa banyak penduduk dalam suatu wilayah? Yang kedua adalah distribusi penduduk, yaitu bagaimana penduduk tersebar di suatu daerah tersebut. Ketiga adalah struktur penduduk, bagaimana komposisi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan penduduk. Dan yang keempat adalah dinamika penduduk, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Pembahasan kedua mengenai apa itu pencatatan sipil. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar ya teman-teman. Tetapi di sini aku ingin menjelaskan sedikit. Jadi, pencatatan sipil adalah pencatatan resmi oleh pemerintah terhadap berbagai peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan identitas hukum yang sah dan memastikan hak-hak setiap warga negara terpenuhi. Nah, selanjutnya pencatatan sipil ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang sering kita sebut Disduk Capil di setiap daerah. Adapun jenis-jenis dari pencatatan sipil, yang pertama adalah pencatatan kelahiran. Adalah setiap anak yang lahir harus didaftarkan untuk mendapatkan akte kelahiran sebagai bukti sah. Akta ini penting untuk mengurus kartu keluarga, KTP, maupun pendidikannya. Yang kedua, ada pencatatan perkawinan. Artinya, pernikahan yang sah harus dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan. Akta ini diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi, seperti perubahan status dalam kartu keluarga dan pencatatan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Yang ketiga itu ada pencatatan perceraian, yaitu jika terjadi perceraian, hal ini harus dicatatkan untuk mendapatkan akte perceraian. Nah, akta ini menjadi dasar hukum teman-teman bagi mantan pasangan dalam mengurus hak asuh anak, pembagian harta, ataupun pernikahan kembali. Yang keempat adalah pencatatan kematian. Artinya, jika seseorang meninggal, keluarga ini wajib melaporkan agar diterbitkan akte kematian. Nah, fungsinya apa? Akte ini penting untuk mencatat warisan, asuransi, dan administrasi lainnya. Yang kelima adalah pencatatan pengakuan dan pengesahan anak, yaitu jika seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah, ayah biologis bisa mengakui anak tersebut melalui pencatatan sipil. Ini bertujuan untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak tersebut. Yang keenam, pencatatan perubahan nama dan kewarganegaraan. Jika seseorang mengubah namanya atau berpindah kewarganegaraan, nah hal ini juga harus dicatatkan secara resmi untuk mendapatkan dokumen hukum yang sah. Itulah beberapa pencatatan sipil yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak kenapa ilmu kependudukan dan pencatatan sipil itu penting? Mari kita bahas bersama. Dengan adanya data kependudukan yang akurat dan pencatatan sipil yang baik, kita bisa mendapatkan banyak manfaatnya loh. Di antaranya, perencanaan pembangunan. Pemerintah bisa mengetahui kebutuhan penduduk seperti jumlah sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya.
Kedua, jaminan hak warga negara, yaitu pencatatan sipil memberikan kepastian hukum bagi setiap individu, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Ketiga, administrasi yang lebih tertata adalah data yang lengkap dan akurat memudahkan berbagai urusan administratif seperti pembuatan KTP, paspor, atau pendaftaran pernikahan. Dan yang keempat adalah pengendalian kependudukan. Artinya, program kependudukan seperti keluarga berencana bisa lebih efektif jika ada data yang digunakan secara akurat. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah ilmu kependudukan dan pencatatan sipil adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan adanya pencatatan sipil yang baik, kita semua bisa mendapatkan hak dan identitas hukum yang jelas. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu melaporkan setiap peristiwa penting dalam keluarga ke Disdukcapil. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.